Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai untuk pembacaan firman, maka kita lebih terdahulu kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rendah dan penuh syukur. Terima kasih karena Engkau telah membawa kami berkumpul untuk beribadah, memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, saat ini kami hendak membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami sadar bahwa tanpa pertolongan Roh Kudus, kami tidak akan mampu mengerti, menerima, dan menaati firman-Mu dengan benar. Bukalah hati dan pikiran kami, singkirkan segala kekhawatiran, keangkuhan, keraguan, bahkan dosa yang dapat menghalangi kami untuk mendengar suara-Mu. Tolong kami agar bisa melihat bahwa Kristus sebagai gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya, memberikan hidup yang kekal, dan memegang kami dengan tangan yang kuat. Kiranya firman yang disampaikan hari ini meneguhkan iman kami, menghibur hati yang takut, menegur hati yang sombong, dan membawa kami semakin bersandar kepada anugerah-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah setiap perkataan yang keluar bukan berasal dari hikmat manusia, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat dibangun dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak di antara orang Kristen atau umat percaya masih sering mempunyai sebuah pertanyaan. Apakah keselamatan yang diterima oleh orang percaya itu adalah kekal atau sekali selamat, tetap selamat? Mungkin ada yang bertanya juga, apakah keselamatan yang diterima itu bisa hilang? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dan banyak dipergumulkan oleh banyak orang Kristen. Mungkin ada yang berkata juga bahwa, wah enak ya kalau sekali selamat tetap selamat, berarti udah gak usah ngapa-ngapain, gak usah memberitakan Injil, gak usah berbuat baik. Kita berbuat dosa aja sama aja, toh nanti akan diselamatkan. Bahkan mungkin ada yang mengatakan, wah jangan-jangan sekalipun aku sudah melayani, sudah percaya sama Yesus Kristus, tapi keselamatanku bisa hilang. Karena suatu saat nanti kalau aku tidak taat atau jatuh dalam dosa, aku kehilangan keselamatan. Sehingga membuat jemaat itu khawatir bahwa keselamatannya tidak terjamin. Yang satu mengatakan, oh aku sudah percaya, sebagai orang percaya, berarti aku keselamatanku sudah dijamin. Ya udah kalau gitu aku nggak usah ngapa-ngapain, aku leha-leha, duduk di rumah, atau bahkan nggak ngapa-ngapain. Tidak menjaga kekudusan. Bahkan ada yang mengatakan, wah jangan-jangan aku gagal. Pergumulan ini sering dialami oleh banyak orang percaya, bahkan mungkin jadi sebuah perdebatan dan pertentangan di antara sesama orang percaya. Untuk itu sebelum saya mulai firman ini, saya ingin saudara-saudara melihat film ini. One more time.
Ya, kita bisa melihat bahwa di film ini ketika orang lain memanggil atau mencoba memanggil domba dan dombanya sama sekali tidak bereaksi. Dicoba orang kedua, ketiga, dan pada akhirnya sang gembala memanggil. Dan apa yang kita lihat tadi, para domba merespon. Seperti firman yang dikatakan adalah Yesus tidak berkata dombaku yang kuat atau dombaku yang mampu menjaga dirinya. Firman-Nya mengatakan bahwa domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Seperti yang tercantum dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Itulah yang tergambar di film ini tadi. Ketika Yesus mengatakan bahwa domba-dombaku mendengar suaraku, itu bukan sekedar sebuah omon-omon atau sebuah perkataan yang tidak ada artinya. Tapi ini adalah sebuah ikrar ilahi bahwa domba-dombaku pasti mendengar suaraku. Tapi sebelum kita panjang lebar membaca dan mempelajari arti dari firman ini, maka kita akan belajar sebuah 3 poin atau 3 hal yang akan kita bahas dalam hal ini. Ya, yang pertama adalah filsafat dan Injil palsu. Sebuah godaan atau cobaan sepanjang sejarah manusia adalah keinginan untuk percaya bahwa manusia pada dasarnya adalah kuat. Ya, karena manusia ingin atau menganggap dirinya adalah sebuah individu yang kuat atau independen. Pengertian ini bukan muncul tiba-tiba atau sekonyong-konyong bahwa manusia mempunyai pandangan bahwa dia adalah individu yang independen. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh filsafat. Filsafat mengatakan bahwa manusia itu adalah manusia yang bisa merespon dan melakukan suatu hal yang baik atau buruk sesuai dengan kemauannya. Nah, ini bisa kita lihat dari Aristoteles. Ini seorang filsuf yang berada pada abad ke-4 sebelum Masehi. Ia adalah seorang filsuf di zaman kuno sebelum Yesus lahir. Dan dia adalah seorang filsuf yang sangat terkenal dan fenomenal. Dia adalah seorang murid dari seorang filsuf juga yang bernama Plato, yang kemudian dia menjadi sebuah panutan bagi Kaisar Alexander Agung. Ia berargumen bahwa kebijakan atau kejahatan ada di tangan manusia. Artinya kita mempunyai pilihan untuk melakukan suatu hal yang baik atau buruk. Itu filsafat. Filsafat mengatakan demikian. Ada filsafat yang menekankan kepada perbuatan baik, kebajikan, moral. Ada yang mengatakan bahwa manusia itu cukup baik untuk berbuat kebaikan secara moral. Tetapi apakah demikian yang seperti dikatakan oleh firman bahwa manusia itu adalah individu yang baik pada dasarnya? Mari kita lihat Roma 3 ayat 10 berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yeremia 17 ayat 9 berkata, hati itu licik lebih daripada segala sesuatu. Firman yang mengatakan demikian. Saya tidak tahu apakah saudara lebih percaya pada firman atau filsafat yang tadi seperti saya sebutkan, bahwa manusia itu adalah manusia yang independen. Dia bisa berbuat baik atau buruk bergantung kepada kehendak manusia itu. Pengajaran-pengajaran seperti begini itu
sudah begitu dalam dan masuk ke dalam gereja. Sehingga saya sering mengatakan bahwa wake up, we are under attack. Kekristenan dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja. Fondasi-fondasi kekristenan sedang diserang secara masif dan sistematis. Kepercayaan bahwa keselamatan adalah sebuah anugerah diserang habis-habisan oleh ajaran-ajaran ini, baik itu filsafat maupun hal-hal yang lain. Sekarang kita perhatikan Injil yang palsu. Injil palsu ini adalah ajaran yang mengaku sebagai kabar baik dari Tuhan, kabar baik dari Tuhan. Tetapi sebenarnya mereka berusaha untuk mengubah atau bahkan menambah dan menggantikan Injil dari Yesus Kristus yang sejati. Salah satu contohnya, bagi Injil yang lain yang dikumandangkan atau disebarkan oleh guru-guru palsu ini mengatakan bahwa keselamatan orang percaya tidak dijamin atau bisa hilang. Selama kita melakukan pekerjaan baik, maka keselamatan itu akan tetap pada kita. Jika kita tidak melakukan pekerjaan yang baik atau yang bermoral, maka kehilangan keselamatan itu. Inilah Injil palsu. Guru-guru palsu menekankan bahwa pusat dari kekristenan itu adalah manusia itu sendiri. Mereka menyerap ajaran-ajaran dari filsafat-filsafat Yunani. Guru-guru palsu mengajarkan, jika kamu tidak mengerjakan keselamatanku, maka hilanglah keselamatan saudara. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 1. Dia mengatakan ada Injil yang lain. Dan Injil yang lain itu tidak selalu datang dalam bentuk yang kasar. Semakin pintar guru-guru palsu ini mengemas ajaran-ajaran yang tidak sehat atau Injil yang lain ini, semakin susah kita untuk mendeteksi bahkan mengenali. Semakin pintar guru-guru palsu ini mengemas ajaran-ajaran seperti racun yang lemah. Kalau saudara ingat bagaimana para farmasi atau ilmuwan kedokteran menciptakan sebuah antivirus, mereka tidak mematikan, mereka melemahkan virus itu dan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita. Virus ini tidak mampu melawan kita, hanya dibikin lemah, dia tidak mati. Sehingga tubuh kita merespon, mengenali bahwa ada benda asing yang masuk, sehingga tubuh kita secara otomatis menciptakan sebuah antibodi. Seperti itulah ajaran-ajaran atau dari guru-guru palsu ini. Mereka memasukkan ajaran-ajaran yang sangat mirip, susah untuk deteksi, sehingga ketika kita menyerap ajaran ini, kita sudah bebal, hati kita sudah keras, pikiran kita sudah lemah, sehingga kita tidak bisa lagi membedakan ajaran yang baik dan ajaran yang tidak baik. Itulah guru-guru palsu. Tujuan guru-guru palsu ini mengambil kemuliaan. Mereka menggantikan peran dari Kristus kepada dirinya. Perhatikan, pada awal biasanya itu guru-guru palsu ini tidak akan mengatakan bahwa Yesus Kristus itu bukan juru selamat, tapi akan tetap mengatakan bahwa Yesus Kristus itu juru selamat. Tetapi keselamatan yang saudara terima tidak ada pada diri saudara selama-lamanya. Atau bisa dikatakan keselamatan yang dikatakan atau dijamin oleh Yesus Kristus itu tidak berlaku. Perhatikan jika seorang gembala atau seorang yang saudara kenal, jika saudara sudah mulai merasa fanatik itu muncul dalam diri saudara, sehingga saudara bisa mengatakan, gembala saya, pendeta saya itu tidak bisa salah. Ini ciri-ciri bahwa mereka sedang menggeser sentral dari kekristenan. Sentral kekristenan adalah pada diri Kristus, karya salib Kristus. Tetapi guru-guru palsu
menggeser itu menjadikan dirinya sebagai pusat dari pengajaran. Untuk itu saya ingin menunjukkan sebuah survei yang dilakukan oleh ada 5 saya ambil dari sebuah organisasi survei. Nomor 1, Stanley Milgram. Mereka mensurvei sekitar 40 orang dan temuan yang mereka hasilkan adalah 65% peserta menaati perintah otoritas hingga tingkat maksimum. Namun meskipun sebelumnya sebagian besar yakin mereka tidak akan melakukan apapun atau kecurangan, tetapi mereka melakukan hal itu. Ini survei untuk lembaga korupsi dunia ya. Nomor 2, Salomon. Dia mengambil sebuah survei sebanyak 50 orang dan 74% peserta mengikuti mayoritas yang jelas-jelas salah setidaknya sekali. Menunjukkan tekanan sosial dapat mengalahkan keyakinan pribadi. Philip Zimbardo, 24 partisan. Mahasiswa yang awalnya tidak agresif berubah menjadi kasar ketika diberi peran dan kekuasaan. Meskipun berpengaruh, eksperimen ini juga mendapat kritik metodologisnya. Nah, ini yang paling besar. Daniel Batson, dia mengambil sebuah sampel sekitar 1000 partisan. Ya, banyak peserta ingin tampak bermoral, tetapi memilih tindakan yang menguntungkan diri sendiri bila dapat melakukan tanpa diketahui. Meng Zedong, 1151 orang. Orang ini menganggap bahwa bermoral di depan umum, tetapi tetap cenderung berbuat curang ketika tidak diawasi. Saya memberikan hasil survei ini untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa daging kita itu lemah. Ketika saudara berhasil atau bisa melampaui melalui sebuah ujian, sebuah godaan, sebuah cobaan, itu semata-mata karena Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Jika saudara berpikir bahwa saudara mampu berbuat baik tanpa pertolongan Roh Kudus, saudara salah. Survei ini membuktikan bahwa kecenderungan daging, kecenderungan manusia adalah berbuat dosa. Tidak satupun orang berbuat baik. Ini adalah sebuah survei untuk menunjukkan bahwa perilaku moral manusia menunjukkan sebuah pola yang konsisten. Manusia sering tahu mana yang benar, tapi ketika dihadapkan permasalahan itu pada dirinya, mereka gagal. Jadi mereka mengatakan bahwa ketika mereka ditanya, apakah saudara setuju korupsi itu tidak baik? Semua menjawab setuju. Tapi ketika mereka dihadapkan pada kondisi 1 miliar lewat di depan mata, 2 miliar di depan mata mungkin lewat. Lama-lama 10 miliar, itulah daging. Itulah filsafat yang mengajarkan bahwa manusia itu adalah manusia yang bermoral dan independen. Kalau kita baca Yakobus 1 ayat 14-15 berkata bahwa setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi dosa bukan hanya masalah lingkungan, tetapi masalah nature. Daging kita ini lemah. Firman mengatakan demikian. Jadi saudara jangan merasa bahwa saudara itu mampu. Saudara merasa bahwa saudara adalah manusia atau makhluk yang independen. Filsafat-filsafat dunia ini masuk menyerang firman. Roma 8 ayat 7-8 berkata, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Galatia 5:17 berkata, daging berkeinginan melawan roh. Efesus 2 ayat 1 menyebut manusia sebagai orang yang mati dalam pelanggaran dosa.
Saya rasa firman ini sudah cukup membuktikan bahwa manusia tidak mampu berbuat baik. Manusia tidak mampu taat. Saudara dan saya bisa taat, bisa mengerjakan keselamatan itu karena Roh Kudus yang di dalam saudara. Jadi segala motivator yang diucapkan itu seringkali mematikan dan menyesatkan saudara. Kalau pengajaran palsu berkata, jagalah keselamatanmu sendiri. Jika kamu tidak mengerjakan keselamatanmu, maka keselamatanmu akan hilang. Tetapi Kristus mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Sekarang kita baca. Ini masuk ke poin kedua, Yohanes 10 ayat 27. Domba Kristus hidup dalam relasi anugerah. Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Seperti tadi kita perhatikan tadi di film tadi, bagaimana orang lain berusaha memanggil domba itu, 1 orang, 2 orang, tidak ada respon dari domba. Tapi ketika gembalanya memanggil, mereka merespon. Bahkan mereka mengikuti. Pertanyaannya, why? Kenapa? Dalam bahasa Yunani, kata mendengar adalah akau. Di sini bukan sekedar menangkap suara, tetapi adalah mendengar karena pengenalan. Relationship, relasi. Domba-domba ini tidak mungkin hanya 1 hari 2 hari bersinggungan atau berkumpul dengan gembalanya. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan mungkin tahunan. Mereka mengenal relasi. Domba tidak hanya mendengar bunyi, tapi domba mengenal suara dari sang gembala. Ini penting. Karena di dunia ada banyak suara, filsafat, motivasi-motivasi yang nampaknya membangun, tapi sebenarnya itu mematikan. Guru-guru palsu. Mereka mengatakan bahwa ya secara eksternal Tuhan menopang kita, memegang kita, tapi internal. Yang dimaksud internal di sini adalah mengatakan bahwa kita bisa melepaskan pegangan dari sang gembala, atau bahkan tidak mau mendengarkan sang gembala. Itulah guru-guru palsu. Saudara, berhati-hatilah. Pada zaman sekarang banyak guru-guru palsu mengatakan bahwa kita bisa melepaskan, bahkan kita tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh gembala agung kita. Yohanes 10 ayat 3 berkata bahwa gembala memanggil domba-dombanya menurut namanya atau relasinya. Ini menunjukkan sebuah hubungan yang harmonis, hubungan yang erat antara domba dan gembala. Kemudian kata aku mengenal mereka. Kata mengenal di sini dalam bahasa Yunani adalah ginesko. Sekali lagi ini mengandung makna relasional. Bukan hanya pengetahuan intelektual. Kalau saya tidak salah, domba itu mempunyai sebuah penglihatan yang kurang bagus. Nanti saudara bisa cek. Artinya secara intelektual dia mungkin tidak bisa mengenali secara baik kepada gembalanya, tapi pendengarannya bisa mengenal karena tiap hari dia mendengarkan suara dari gembala. Bukan hanya sekedar dari namanya, tapi dari suaranya. Saudara, ini bagi saya adalah sebuah ungkapan atau sebuah penghiburan yang sangat menguatkan. Karena jaminan keselamatan bukan berdiri dari seberapa kuat aku taat atau saudara taat, tetapi seberapa kuat Kristus, Sang Gembala Agung kita memegang kita. 2 Timotius 2 ayat 19 berkata, Tuhan mengenal siapa yang menjadi miliknya. Ini artinya ada kepastian yang jauh lebih besar daripada perasaan kita. Perasaan kita bisa naik turun. Ya, kekristenan kita bisa kayak seperti yoyo, naik turun, naik turun, naik turun. Kadang-kadang kita bersemangat, kadang-kadang ngambek. Saudara, iman kita itu bisa lemah,
bisa tergoncang. Tetapi pengenalan Kristus terhadap umatnya tidak pernah berubah. Ia tahu siapa yang benar-benar miliknya. Ia tahu siapa yang dipanggilnya. Ia tahu siapa yang dia pelihara. Kemudian kalimat mereka mengikut aku. Mengikut Kristus adalah respon, bukan dasar. Mengikut Kristus adalah buah, bukan akar. Jangan dibalik-balik. Ini sangat penting untuk membantah ajaran yang menjadikan pengikutnya sebagai usaha manusia mempertahankan keselamatan. Bukan seperti itu urutannya. Urutannya tidak seperti itu. Ya. Kristus memanggil, Kristus mengenal, lalu domba mengikut. Bukan domba mengikut, kemudian mengenal. Tidak. Filipi 2 ayat 13 berkata, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kerelaannya. Bukan kerelaan saudara, tapi kerelaan dari Kristus. Saudara, saya masih ingat waktu saya masih kecil, sekitar umur 7 tahun, Papa sama mama saya kalau setiap hari Minggu setelah dari gereja, kita pergi ke Pasar Papian. Kalau orang-orang teman-teman saudara-saudara ada yang dari Surabaya pasti tahu Pasar Papian, Pasar Turi. Ya, kita ke sana karena saya yang paling kecil dan tapi sudah tidak mungkin untuk digendong, saya dipegang sama mama sama papa saya di tengah. Itu kalau di pasar jam-jam segitu ramenya minta ampun, rame sekali. Ya, Papa dan mama saya memegang kedua tangan saya agar tidak terlepas. Seandainya saya terlepas di pasar itu, saya pasti hilang. Karena apa? Begitu banyaknya orang. Dan mereka tidak peduli. Ya, seperti itulah Tuhan memegang tangan kita. Saya masih ingat pada tahun sekitar mungkin 2011-2010 kali ya. Waktu Christmas, kami berdua ke Disneyland. Saya memegang anak saya. Itu Disneyland itu pada tanggal 25 Desember itu ramenya minta ampun. Susah untuk berjalan. Ya, saya pegang anak saya. Saya tidak mau lepaskan anak saya karena saya tahu begitu saya lepaskan hilang ini anak. Dan anak saya dia hanya mendengarkan suara papanya. Waktu saya manggil, Tiur, are you okay? Yes, Pak. Tanpa dia melihat, karena dia mengenal itu suara papanya. Saya juga tahu waktu anak saya menjawab, saya tahu itu anak saya. Bukan anaknya orang lain. Suatu hal yang lucu ketika saya pegang anaknya orang lain, kemudian saya ngajak ngomong, kemudian dia bisa merespon. Yang ada adalah anak itu menangis, ketakutan. Ya, jadi saya baru mengerti perasaan orang tua ketika orang tua itu memegang tangan anaknya. Sepertilah Allah. Bapa kita, kalau kita menganggap dia Bapa kita, relasi pasti ada. Dan kita pasti mengenal siapa Bapa kita. Dan Bapa kita pasti mengenal kita, mengenal suara kita. Ya. Tetapi saudara-saudara, Yesus tidak hanya berhenti pada relasi, ia melangkah lebih jauh. Ia tidak hanya berkata bahwa domba mendengar dan mengikut, lalu ia menambahkan sesuatu sangat menentukan. Apa itu? Hidup kekal dan jaminan yang tak bisa diganggu-gugat. Untuk itu sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu Yohanes 10 ayat 28. Hidup kekal yang tidak dapat direbut. Yesus mengatakan begini, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Sebuah ucapan yang sangat luar biasa, saudara. Kalimat aku memberikan, subjeknya siapa? Aku. Tindakannya memberikan. Hidup kekal bukan upah atau hasil dari usaha kerja dari umat atau dari manusia, melainkan karena anugerah, pemberian dari Kristus.
Camkan ini baik-baik. Kalau keselamatan adalah pemberian, maka dasar kepastiannya tidak ada atau tidak pada sang pemberi, melainkan karena hasil usaha kita sendiri. Sehingga itu bukan namanya anugerah, tetapi adalah sebuah atau hasil yang dihasilkan oleh pekerjaan kita. Seringkali ajaran-ajaran palsu atau guru-guru palsu ini mengatakan bahwa kamu harus menjaga keselamatanmu. Kalau tidak kamu jaga, hilanglah keselamatanmu. Ini merubah atau menggeser peran dan anugerah dari Allah kepada usaha manusia. Kemudian hidup yang kekal. Kalimat ini, lihat, perhatikan. Kata ini menunjukkan pada hidup dari Allah sendiri. Hidup yang berasal dari zaman yang akan datang. Hidup yang kekal. Sekarang kita belum peroleh. Tapi itu adalah janji. Ya, bukan sekedar panjang umur rohani, bukan sekedar waktu yang lama, melainkan hidup yang berasal dari Allah. Jadi orang percaya bukan hanya diberi kesempatan, ia diberi kehidupan baru. Dan kehidupan baru itu mudah dicabut oleh kegagalan saat. Tidak mungkin. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kalimat ini luar biasa. Pasti. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Loh, filsafat dan guru-guru palsu itu masih berani bantah ini. Dikatakan ya, kalau kamu tidak taat ya kamu mati. Atau kamu masuk neraka. Hilanglah keselamatanmu. Kalau kita perhatikan bahwa kalimat ini melakukan sebuah penegasan yang sangat kuat. Yesus memakai bentuk penyangkalan yang paling tegas. Maksudnya sama sekali tidak dalam keadaan apapun, tidak akan binasa selama-lamanya. Tidak akan binasa selama-lamanya. Ini firman yang berkata demikian. Ini bukan sebuah kemungkinan. Ini bukan sebuah mudah-mudahan. Tapi ini adalah sebuah kepastian yang keluar dari perkataan Allah dan tercatat dalam firman-Nya. Kalau Yesus berkata tidak akan binasa, siapa yang berani berkata mungkin binasa? Siapa saudara? Bahkan guru-guru palsu itu mungkin tidak menyadari bahwa kalimat ini adalah kalimat yang sangat kuat. Ini yang paling penting. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Guru palsu mengatakan, ya memang firman-Nya mengatakan mereka tidak akan direbut dari tanganku. Tetapi karena kamu mempunyai kemampuan untuk bertindak sehingga kamu bisa melepaskan diri. Seperti tadi, saya kasih sebuah cerita ketika saya masih kecil dibawa ke pasar. Bukan saya yang pegang tangan papa sama mama saya, tapi papa dan mama saya yang memegang tangan saya. Kalau saya yang pegang, kemungkinan terlepas. Nggak butuh lama, nggak butuh 30 menit, 1 jam, 2 jam, nggak perlu. Mungkin hitungan 5 menit kali sudah lepas di tangan. Pegangan kalau saya memegang orang tua saya, dan saya akan hilang di pasar itu. Bukan dosa, bukan iblis, bukan dunia, bahkan bukan manusia. Bukan karena kita kuat. Ya, jadi kalimat ini mengatakan bahwa tidak satu pun dapat mengalahkan genggaman Kristus atas umatnya. Sekalipun itu iblis, sekalipun itu malaikat, tidak akan bisa. Ya, coba saudara bayangkan, kalau ada seorang yang tidak bisa berenang di tengah-tengah kolam, dia hampir tenggelam. Ia tidak mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri. Tidak mungkin dia bisa mempertahankan dirinya. Seberapa lama? Mungkin 5 menit, 7 menit, dia akan tenggelam. Tapi ketika ada sebuah tangan yang menolong, yang memegang, bahkan mengeluarkan dari air, itulah Allah kita.
Allah kita yang memegang kita dan menjamin tidak akan pernah dilepaskan pegangannya. Ini sebuah jaminan, sebuah penghiburan bagi kita sebagai umat percaya bahwa kita dijamin keselamatannya. Mari kita baca Roma 8 ayat 38 sampai 39. Dikatakan demikian, tidak ada apapun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Luar biasa, saudara. Ayat-ayat yang tadi itu saling melengkapi, bukan saling bertabrakan. Kita tidak bisa membaca sebuah firman dan kemudian kita bisa mengerti hanya dari firman itu. Seluruh firman ini saling berkaitan, satu dengan yang lain. Jadi saya mengencourage saudara untuk membaca firman itu dengan baik. Tidak dipotong-potong, tidak dipenggal. Kemudian kita masukkan pikiran kita ke dalam firman itu. Kemudian kita bisa seenaknya mengartikan, menafsirkan. Jika ada orang yang berbuat demikian, mereka sebenarnya sedang tidak menghormati firman Allah. Apa yang bisa kita simpulkan atau yang bisa kita pelajari dari video tadi dan ayat-ayat yang tadi sudah kita baca? Ini adalah sebuah kepastian, sebuah jaminan. Kristus memberi hidup kekal. Kristus menjanjikan bahwa dombanya tidak akan binasa. Kristus menyatakan bahwa tidak ada siapapun yang dapat merebut mereka dari tangannya. Luar biasa, saudara. Saudara seharusnya bersyukur bisa mempunyai iman bahwa Kristus adalah penjamin bagi keselamatan kita. Ini adalah jaminan keselamatan bukan pada kekuatan kita, bukan sentralnya bukan pada kita, tetapi kepada Kristus. Saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus, apa yang harus kita lakukan dengan kebenaran ini? Pertama, berhentilah dalam ketakutan. Karena ketakutan ini bukan berasal pada firman. Kedua, berhentilah membanggakan kemampuan atau kekuatan rohani saudara. Saudara bisa bertahan, saudara bisa tidak jatuh dalam godaan karena anugerah pertolongan dari Roh Kudus yang ada di dalam setiap orang percaya. Tuhan yang menopang saudara. Ketiga, jangan sekali-sekali mempercayai pada Injil yang memindahkan pusat keselamatan kepada manusia. Mereka sedang memindahkan atau mengganti posisi Kristus sebagai sentral, mengganti pada dirinya. Mereka mengganti dirinya sebagai sentral dari keselamatan. Injil bukan berkata jagalah dirimu sendiri sampai akhir, tetapi Injil berkata lihatlah kepada gembala yang setia. Keempat, hiduplah dalam kekudusan. Bukan berarti ketika saudara mempunyai iman dan keyakinan bahwa keselamatan itu adalah sebuah jaminan, ini menjadikan saudara bisa berbuat seenaknya, berbuat dosa, klub iya, drug iya, mencuri iya, korupsi iya. No. Jika saudara benar-benar beriman kepada Kristus, saudara tidak akan pernah berpikir demikian. Jika saudara masih berpikir demikian, itu menunjukkan saudara belum pernah menerima keselamatan. Hati-hati saudara. Saya harus berkata keras untuk hal ini. Karena serangan-serangan baik itu dari luar maupun di dalam begitu kuat dan masif menyerang dasar-dasar dan fondasi kekristenan. Doktrin keselamatan salah satu fondasi yang paling penting dalam kekristenan. Kelima, jika saudara jatuh, saudara harus ingat bahwa Kristus memegang tangan kita sehingga saudara bisa bangkit, bertobat, menyatakan diri salah di hadapan Kristus. Jangan lari. Jika saudara ingat kisah Adam dan Hawa ketika dia ketahuan berbuat dosa, apa yang dilakukan? Dia lari.
Itu nature dari daging. Jangan lari, saudara. Datanglah kepada Kristus dan minta ampun dan bertobat. Saudara-saudara, dunia berkata, andalkan dirimu. Filsafat berkata, manusia sanggup mengatur hidupnya sendiri. Tidak butuh siapapun, tidak butuh sebuah kekuatan supranatural di luar hidupnya. Guru palsu mengatakan keselamatanmu harus kamu kerjakan. Jika tidak, hilang. Inilah guru palsu. Ajaran-ajaran palsu, Injil yang lain. Keselamatanmu itu hasil dari usahamu. Inilah Injil palsu yang disampaikan oleh guru-guru palsu. Banyak, saudara, guru-guru palsu itu artinya mereka berada di sekeliling kita atau ada di dalam gereja. Tetapi apa yang dikatakan? Firman-Nya mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Mereka mengikut aku dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itulah suara gembala agung, suara gembala yang baik. Saudara, tuduhan-tuduhan menerpa, tapi firman ini menguatkan kita, membuat rasa aman dalam hidup kita, rasa yang tidak akan pernah kita dapatkan di luar kekristenan. Amin.